Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Pak Seno. Alhamdulillah, semoga saja kita hari ini semuanya dalam keadaan sehat selalu. Pada pertemuan kali ini atau sesi ini, kita akan membahas materi pengolahan data yang kemarin tidak sempat kita presentasikan atau kita bahas ya. Oke, kita langsung ke slide-nya. Oke, pada bab ini kita mempelajari pengolahan data. Tujuan pembelajaran kita, poin pertama, pada poin pertama kita menyajikan data ke bentuk tabel dan diagram garis, diagram gambar, diagram batang, dan diagram lingkaran. Pada poin kedua, menentukan rata-rata hitung dan modus sekumpulan data. Pada poin ketiga, kita dapat mengurutkan data serta menentukan nilai tertinggi dan nilai terendah. Nah, pada poin keempat, kita dapat menafsirkan hasil pengolahan data yang kita lakukan. Nah, pada bagian A kita adalah menyajikan data ya. Nah, dalam menyajikan data ada berbagai cara atau berbagai macam. Nah, yang pertama ini kita menyajikan data dalam bentuk diagram garis. Nah, diagram garis ini biasanya digunakan untuk menyajikan data yang diperoleh setelah melakukan pengamatan secara berkala. Nah, diagram garis itu biasanya membutuhkan dua sumbu, yaitu sumbu tegak atau disebut garis vertikal dan sumbu mendatar atau biasa disebut dengan garis horizontal. Nah, kelebihan daripada diagram garis. Yang pertama, poin pertama adalah dapat digunakan untuk menaksir atau memperkirakan data. Pada poin kedua, ada diagram dengan garis tunggal atau majemuk, biasanya lebih dari satu garis. Pada poin ketiga, diagram garis majemuk biasanya digunakan untuk membandingkan dua keadaan. Di samping ada kelebihan, diagram garis juga ada yang namanya kekurangan. Kekurangannya pada poin pertama, hanya untuk data berkala. Poin kedua, perlu ketelitian dalam membaca diagram. Berikut ini ada contoh daripada diagram garis. Nah, sebelumnya ada data, yaitu data penjualan buku tulis ya. Jadi ada data penjualan buku tulis di koperasi sekolah. Datanya dalam bentuk tabel berikut. Nah, yang kolom kiri menyatakan bulan, kolom kanan menyatakan banyaknya penjualan buku. Nah, pada bulan Januari, banyak penjualannya adalah 25. Februari, banyak penjualannya 40. Bulan Maret, banyak penjualannya 45. Bulan April, banyak penjualannya 15. Bulan Mei, banyak penjualannya 55. Langkah-langkah membuat diagram garis. 1. Buatlah nama bulan pada sumbu mendatar dan banyak penjualan pada sumbu tegak. Nomor 2. Buatlah titik pada pertemuan nama bulan dan banyak penjualan. Nomor 3. Tariklah garis hubung antar titik yang telah dibuat. Nah, langkah selanjutnya, dari tabel yang sudah kita dapat, maka kita dapat membuat diagram garis yang disesuaikan dari tabel di sebelah kiri. Nah, diagram garis penjualan buku tulis di koperasi sekolah. Nah, garis atau sumbu yang
tegak ini menyatakan banyak penjualan, sedangkan garis atau sumbu yang mendatar ini menyatakan bulannya. Nah, pada bulan Januari penjualannya adalah 25. Nah, berarti Januari pasangan angkanya adalah 25. Di sini tidak ada 25, jadi diambil tengah-tengahnya antara 20 dan 30. Jadi di sini ini Januari, titik temunya di sini. Nah, pada bulan Februari penjualannya adalah 40. Ini bulan Februari. Nah, di sini angkanya 40. Kita temukan di sini titik temunya. Lalu pada bulan Maret penjualannya adalah 45. Ini Maret ya. Angka 45 tidak ada 40 dan 50. Kita ambil di tengah-tengah sini sehingga dipertemukan dengan bulan Maret di sini. Nah, bulan April itu penjualannya 15. Tidak ada juga angka 15, kita ambil di tengah-tengah antara 10 dan 20. Di sini titik pertemuannya di sini. Nah, sedangkan yang bulan Mei penjualannya adalah 55. Bulan Mei di sini angka 55 tidak ada, jadi diambil tengah-tengah antara 50 dan 60, ya di sini. Pertemuan titiknya di sini. Nah, ketika titik-titiknya sudah ditemukan, maka kita dapat menghubungkan garis dari satu titik yang sudah didapat ya. Jadi ini grafik diagram penjualannya. Jadi dia naik perlahan-lahan dan turun secara tajam, tetapi naik lagi di bulan Mei secara tajam lagi. Inilah salah satu contoh daripada diagram garis pada penjualan buku tulis di koperasi sekolah. Nah, pada slide berikutnya ada yang nomor 2 ini, diagram batang. Diagram batang merupakan bentuk diagram yang menyajikan data dalam bentuk batang-batang persegi atau persegi panjang dengan lebar yang sama. Nah, diagram batang dapat dibuat secara tegak atau mendatar. Nah, sebelum kita membuat diagramnya, kita biasakan dulu kita ambil datanya dalam tabel data ya. Nah, ini tabel jumlah ikan ditambak milik Pak Reza. Nah, ini tabel ini ada 2 kolom. Yang kolom kiri menyatakan jenis ikan, yang kolom kanan menyatakan banyak ekor ikan. Nah, ikan lele ada 550 ekor, ikan mujair banyaknya 450 ekor, ikan bawal 350 ekor, dan ikan gurami banyaknya adalah 400 ekor. Langkah-langkah dalam membuat diagram batang. Nomor 1, buatlah nama jenis ikan pada sumbu mendatar dan banyak ikan pada sumbu tegak. Nomor 2, buatlah batang pada setiap nama jenis ikan setinggi banyak ikan pada tabel. Nah, berdasarkan data tabel jumlah ikan yang sebelah kiri ini, kita dapat langsung membuat diagram batangnya. Pertama, kita buat sumbu tegaknya yang ini. Kedua, kita buat sumbu mendatarnya yang ini. Nah, sumbu datar ini menyatakan banyaknya ikan. Sumbu mendatar ini menyatakan nama jenis ikannya. Oke, kita langsung masukkan datanya ke diagramnya. Nah, ikan lele itu banyaknya adalah 550. Jadi di sini ya, 500 ikan lele, 550 tidak ada angkanya juga. Jadi diambil tengah-tengah antara 500 dan 600, jadi sini kira-kira.
Lalu ikan mujair adalah 450 ya. Mujair di sini 450 juga tidak ada angkanya, kita ambil di tengah-tengah antara 500 dan 400. Sini berarti dia di sini titiknya ya. Ikan bawal 350. Nah, 350 juga tidak ada angkanya, jadi tengah-tengah antara 400 dan 300. Sini. Nah, ini ikan bawal. Ikan gurami dia 400 ekor. Nah, kalau 400 ada angkanya pas di sini, jadi tinggal hubungkan saja nama ikan dengan angkanya. Lalu kalian gambar ketika sudah dapat semua titiknya antara ikan dengan banyaknya. Lalu kalian gambar baloknya seperti ini hingga seterusnya ya. Nah, yang ketiga ini ada lagi jenisnya namanya diagram gambar. Diagram gambar atau piktogram merupakan diagram yang menggunakan gambar atau mewakili banyaknya data. Satu gambar dapat mewakili satu data atau beberapa data. Seperti biasa, sebelum kita menggambar diagram, kita mengumpulkan datanya dulu pada sebuah tabel ya. Nah, ini tabelnya data penjualan buku di toko Makmur. Kolom kiri menyatakan bulannya, kolom kanan menyatakan banyak penjualannya. Lantas langkah-langkah membuat diagram gambar. Nomor 1, tentukan terlebih dahulu banyak data yang ingin diwakilkan dalam satu gambar. Nomor 2, ubahlah bilangan yang menyatakan banyak data menjadi gambar. Nah, berdasarkan tabel berikut, tabel data penjualan buku ini di toko Makmur. Nah, untuk kita sebelumnya itu ubah dulu ke dalam bentuk gambar ya, gambar baru jumlahnya. Misalnya buku biru ini menyatakan 10 buah. Nah, ini buku biru menyatakan menyatakan 10 buah ya. Saya hapus dulu. Menyatakan buku biru ini banyaknya 10 buah, sedangkan buku warna pink menyatakan banyaknya 5 buah. Nah, ini dia diagram ini dalam bentuk tabel juga, kita ubah aja. Bulannya tetap ya yang ini. Banyak penjualan. Nah, banyak penjualan juga tetap. Yang membedakan adalah isinya. Ini dia menggunakan angka, ini dia menggunakan gambar. Jadi ini 25 ya. Ini 25. 25. Nah, berarti 25 ini tinggal dihitung saja. Ini 10 berarti ada 2 ya. Ini ada 2. Ini ada 5. Jadi tinggal tambahkan aja 1. Jadi ini 10, 10, ini 5. Jumlahnya adalah 25 ya. Nah, yang ini 40. 40 kita pakai yang biru saja. Jadi 1, 2, 3, 4. Ini 40. Nah, yang ini yang bawahnya lagi 35. 45. Nah, kalau 45 kita ambil aja seperti yang bulan Februari. Jadi ini 4. Tinggal tambahkan buku pink ya, jadi 1. Jadi 45 ini. Nah, yang ini 15. 15 jadi 1 biru, 1 pink. Ini 15. Nah, yang bulan Mei ini adalah 50. Nah, kita ambil saja yang buku biru ini menjadi 5. 1,
2, 3, 4, 5. Ini 50 ya. Oke, kita ke slide selanjutnya. Nah, yang slide selanjutnya ini ada yang namanya diagram lingkaran. Nah, diagram ini diagram gambar yang menyajikan data dalam bentuk sebuah lingkaran yang dibagi menjadi beberapa bagian sesuai persentase atau besar derajat setiap data. Nah, sebelum kita ke diagram lingkaran, seperti biasa kita kelompokkan ke dalam tabel data ya. Nah, ini tabel data banyak kantong darah hasil donor pada hari Minggu. Nah, ini tabel ini pada kolom kiri menyatakan golongan darahnya. Kolom kanan menyatakan banyak kantong darah. Nah, besar sudut satu lingkaran penuh itu adalah 360 derajat. Nah, langkah-langkah membuat diagram gambar. Nomor 1, tentukan banyak data terlebih dahulu. Jadi ini kita jumlah dulu ya, 70 tambah 63 tambah 35 tambah 112. Nah, yang kedua, selanjutnya tentukan besar sudut atau persentase dari setiap golongan darah. Nah, seperti yang kita ketahui tadi, untuk derajat itu satu lingkaran penuh 360 derajat. Sedangkan untuk persentase itu adalah 100%. Nah, kita mulai ya. Untuk yang derajat. Nah, yang golongan darah A itu 70 banyaknya. 70 per 280 ya. Per banyak jumlah data keseluruhan dikali 360. Hasilnya 90 derajat. Yang B 63 per 280 kali 360. Hasilnya 81 derajat. Yang AB 45 derajat, yang golongan darah O 144 derajat. Nah, untuk yang persentase ini tetap sama ya. Nah, yang ini tetap sama, dia tidak berubah. Saya beri warna yang sama ya. Ini tetap sama. Nah, yang membedakan hanya ininya saja. Kalau derajat ini, nah kalau persentase dia menggunakan 100%. Ini dia menggunakan 100% ya. Nah, untuk golongan darah A dalam persentase adalah 25%, golongan darah B 22,5%, golongan darah AB 12,5%, golongan darah O 40%. Nah, langkah selanjutnya pada nomor 3, buatlah lingkaran, lalu bagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan besar derajat atau gunakan busur derajat. Nomor 4, jika semua data telah digambar sesuai dengan besar sudut masing-masing, buatlah keterangan di dalamnya. Nah, ini diagram lingkaran banyak kantong darah hasil donor pada hari Minggu. Kita buat satu lingkaran ini. Nah, kita buat satu lingkaran. Nah, yang golongan darah A 90 derajat, ini sikunya berbentuk huruf L ya. Lalu golongan darah B lebih kecil 81 derajat yang ini. Golongan darah AB 45 derajat, yang paling banyak golongan darah O 140 derajat, 144 derajat. Oke, dari menyajikan data, sekarang yang B
kita yang ini sekarang menentukan, nah ini judulnya menentukan nilai tertinggi, nilai terendah, rata-rata, modus dan median. Nah, nomor 1, sebelum kita menentukan nilainya, kita urutkan terlebih dahulu datanya. Mengurutkan data dapat mempermudah dalam mengolah data. Dari data yang telah diurutkan dapat diketahui nilai tertinggi dan nilai terendahnya. Nah, ini ada sekelompok data ya. Angka berapa ini? 12, 14, 11, 8, 9, 11, 12, 15, 11, 17, 14, 10, 8, 5, 6, 4, 19, 21, 16, 14, 20. Penyelesaiannya kita urutkan dulu dari yang terkecil, yaitu angka 4, 5, 6. Nah, kalau ada 2 kali, tidak apa-apa, kita lanjutkan di selanjutnya. 8, 8 lagi, 10, 11, 11 lagi, 11 lagi. Sudah habis, lalu yang 12, ada yang 12 lagi, 14, 14, dan 14, dan seterusnya ya. Nah, dari data yang telah diurutkan, informasi yang didapat, nilai tertingginya adalah 21. Nah, ini 21. Nilai terendahnya adalah 4, ya kan? Ini. Nah, terdapat 3 data nilainya 11. Nah, yang selanjutnya, yang nomor 2, rata-rata hitung atau biasa disebut mean. Dapat dicari dengan rumus berikut. Rata-rata sama dengan jumlah data dibagi banyaknya data. Nah, ini ada contoh. Berikut adalah data 10 usia siswa kelas 6 dalam tahun ya. Berarti ini 11 tahun, 11, 12, 12, 13, 12, 12, 12, 13, 11. Yang ditanya, tentukan rata-rata dari data tersebut. Penyelesaiannya, rata-rata sama dengan jumlah data dibagi banyaknya data. Berarti kalau jumlah, ini ditambahkan semua ya. Ini ditambah semua ya, yang ini. Nah, terus dibagi banyaknya data. Ini 10, karena banyaknya siswa ini. Nah, dari hasil penjumlahan tersebut didapatlah 119 bagi 10, hasilnya adalah 11,9. Rata-ratanya adalah 11,9 ya. Nah, yang ketiga, ada yang namanya modus. Nah, modus adalah data yang paling sering muncul atau data yang memiliki frekuensi yang besar. Jika data yang ada memiliki frekuensi sama, maka data-data tersebut tidak memiliki modus. Namun, jika ada 2 data atau lebih yang memiliki frekuensi terbesar, maka data tersebut memiliki 2 modus atau lebih. Ini ada contoh. Tentukan modus dari data berikut. Pertama ada pisang, ada jambu, melon, jambu, pisang, melon, apel, apel. Penyelesaiannya kita kelompokkan dulu ya, data yang terlebih dulu ya. Pisang dengan pisang, jambu, jambu, melon, melon, apel, apel. Nah, karena setiap data memiliki frekuensi yang sama, maka data tersebut tidak memiliki modus ya. Nah, ini ada contoh lagi, langsung ke angka ya. Tentukan modus dari data berikut. Pertama angka 33, 31, 30, 33, 32, 31, 30, 34, 33, 30, 34. Kita urutkan ya dari yang terkecil, 30 ada 3, 31 ada 2, 32 ada 1, 33 ada 3, 34 ada 2. Nah, jadi modus data tersebut adalah angka 30 dan 33 ya. Nah, ini modusnya. Karena ada 3 angka.
Jadi tidak pakai rumus, ini kita cari secara manual aja, itu sudah dapat modusnya. Ini ada contoh lagi. Tentukan modus dari data berikut lagi. 100, 108, nah 104, 111, 108, 112, 103, 106, 109, 121, 108, 118. Kita urutkan datanya terlebih dahulu dari yang terkecil, 100, 103, 104, 106, 108, 108 lagi, 108, 109, 111, 112, 118, 121. Dari data yang paling banyak adalah 108 ya, yaitu muncul sebanyak 3 kali. Nah ini 108 ada 3 kali. Yang lainnya ada yang hanya muncul sekali ya. Jadi modusnya adalah 108. Yang keempat adalah median. Median merupakan nilai tengah dari sekumpulan data yang terurut. Jika banyak data ganjil, mediannya adalah data yang terletak di tengah. Nah, tentukan, ini contoh ya, tentukan median dari data nilai ulangan matematika Rizky berikut. 8, 6, 9, 7, 7, 6, 6, 8, 9, 8, 7. Kita urutkan dari yang terkecil ya, hingga yang terbesar. 6, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9. Nah, banyaknya data ini adalah 11. Nah, banyaknya data ganjil ini kan 11. Nah, tengah-tengahnya dari 11 adalah angka yang ini ya, yang 7 ini. Ini adalah median dari nilai ulangan matematikanya si Rizky. Nah, sekarang yang keempat ada juga median, tapi banyak datanya genap. Nah, mediannya adalah jumlah dua data yang terletak di tengah, kemudian dibagi dua. Nah, ini ada contoh. Tentukan median dari data nilai ulangan bahasa Indonesia Rizky berikut. Nah, nilainya 7, 7, 6, 8, 8, 9, 7, 9, 6, 8. Nah, ini jumlahnya genap ya. Jadi banyak datanya adalah genap, jadi banyaknya adalah 10 data ya. Kita urutkan dulu dari angka yang terkecil, yaitu 6, 6, 7, 7, 8, 9 ya. Nah, mediannya yaitu data yang kelima ditambah data ke-6 bagi 2. Nah, data kelima adalah 7. Data kelimanya adalah 7. Nah, ini ditambah dengan data ke-6 yaitu 8. Bagi 2. Nah, ini kita pindah ke sini ya. 7 tambah 8, 15. Kita bagi 2, hasilnya adalah 7,5. Itu median dari nilai ulangannya, nilai ulangan bahasa Indonesianya Rizky dalam bentuk data genap. Oke, sekian yang saya sampaikan. Semoga saja materi tersebut bermanfaat sekali buat kalian semua. Akhir kata,
Wal hidayah taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.